Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ أَصْبَحَ لِأُمُورِ الدُّنْيَا حَزِنًا فَقَدْ أَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى اللَّهِ. وَمَنْ أَصْبَحَ bentining pesera orang asbaha panika kulaku peseraman ay dakhala fis sabahi artena masuk pasiraman fis sabahi dalam waktu subuh waktu pagi li umurid dunya karenanya banyak perkara dunia hazinan halesosa faqad asbahah maka ongku masuk waktu pagi pasiraman sakhiton hale bentuk alallahi dek Allah. Jadi barang siapa yang di pagi hari susah dengan urusan dunia, kita apa jang sopula bingung bareng seekakanah bingung bareng urusan dunia, maka orang kadito ongku ki laku la bentuk dek Allah. Jadi barang siapa yang di pagi hari sebelum kita sholat subuh itu sudah sibuk dengan urusan dunia, sudah susah sedih dengan urusan dunia, maka orang itu sungguh telah marah kepada Allah. Wal makna tining makna saya maksud dari makalah gila, saya maksud dari dabuna kanjeng Nabi gila, man hazina ala umurid dunya pasera orang sesosa atas urusan dunia faqad ghadiba 'ala Allahi maka ongku orang gila bentuk dekat Allah. Jadi pasera orang sesosa ruwet dalam urusan dunia, maka orang gila ongku bentuk dekat Allah. Anapa? Li'annahu karena jasa ongkuna man orang gelap lam yardo paniketak ridho biqada illahi kalaban qadaan Allah.
Karena manabi orang kadinto kulaku laruat urusan dunia, lesosa urusan dunia, maka ongku orang kena pentudak ke Allah. Apa napa? Karena orang kena tak ridho, tak rela dekat, tak neremah dekat kekodaan Allah. Walam yasbir ala balaihi, bentak sabar dekat ujian saya paringin sareng Allah. Bentak sabar dak kebala saya paringakin dari Allah. Walam yu'min biqadarihi, bentak iman dekat takdir Allah. Lianna kullama waqa'a fid dunya, karena cak saongkunah saban-saban barang setomibah panapama fid dunya dalam dunya, bahwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, maka tining ma gelak perkara gelak seterjadi biqada'illahi ta'ala, penikah kalaban qada'an Allah ta'ala, kalaban keputus Allah, wa qadarihi ban pastenah Allah, ban qadar Allah. Jadi saya maksud hadis gelak, barang siapa yang di pagi hari susah ruwet urusan dunia, beni pas sibuk kelaban saya apa jangan sopu, maka orang gelak nika tak ridho deka napa si ampon putusakin sarang Allah, bentak sabar deka belak deka ujian saya paringakin sarang Allah, bencukan tak iman deka takdir Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya atas qada dan qadarnya Allah. Mungkin ada yang bertanya, apa itu qada dan apa itu qadar? Qada itu keputusan Allah di zaman azali. Kapan zaman azali itu? Zaman azali itu zaman di mana Allah sebelum menciptakan dunia dan isinya. Jadi Allah sebelum menciptakan dunia itu Allah sudah menulis, sudah memutuskan, tapi itu tidak diketahui oleh malaikat, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa qada itu bisa dirubah oleh Allah itu sendiri. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, qada itu bisa dirubah dengan doa dan usaha yang disertai dengan kehendaknya Allah.
Kalau qadar atau takdir itu tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena takdir itu kejadian. Seperti panjenengan duduk di masjid sekarang. Ini kan nggak bisa dirubah. Sudah kejadian, sudah terjadi. Makanya ada suatu hikayah, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bermimpi dalam satu malam, bermimpi berzina 70 kali. Semalam bermimpi berzina 70 kali. Kemudian di pagi hari santrinya itu sowan nyabis Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh, saya tadi malam bermimpi melakukan zina 70 kali. Kemudian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijawab, iya, kamu oleh Allah memang dikodok atau diputuskan di zaman azali dalam hidupnya berzina 70 kali. Tapi karena kamu berusaha dan berdoa mendekatkan diri kepada Allah, maka persinahan itu terjadi di dalam mimpi, sehingga kamu gak berdosa. Maka dari itu, karena semua yang terjadi ini atas kehendak Allah, maka kita harus menerimanya. Kalau kita tidak menerima, berarti tidak menerima terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah. Karena qada dan qadar itu urusan Allah, baik itu yang bagus ataupun yang jelek, semua adalah takdir Allah. Selanjutnya dari hadisnya, hadis Rasulullah, wa man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Wa man bantining pasera orang tawadda'a setawadu pasera man li ghaniyyin dak ka orang soki. Pasera orang setawadu dak orang soki. Tawadun kela liginahu karena kesokinah. Tawadu dak orang soki karena kesokinah. Faqad dhahaba sulusa dinihi, maka ongku elang sulusa dinihi penapa sepertelon dari agama orang. Jadi barang siapa yang tawadu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka orang tersebut telah kehilangan sepertiga dari agamanya. Jadi manabi orang adab asor tawadu
de orang soki karena kesokina, maka orang gila ampon keelangan sepertiga dari agama orang gila. Maksudnya ketiba apa? Karena li'anna syari'atah, karena cak seongkuna syariat ayyakuna paneka ayyakuna ta'dimun nasih, paneka kotubadah pana pangagungakin manusia li ajli solahihi, karena kebagusan manusia, wali ajli ilmihi, dan karena ilmunah manusia, duna ta'dimi li ajli malihi, bani ngagungakin karena dunyana manusia otabe artana manusia. Fa inna man, maka cak seongkuna orang akromal malah seamul jaakin pasera eman al malah deka artah ahanal ilmah, maka ampon nginah menghina paseraman al ilma deka ilmu wassolaha ban nginah deka kebagusan. Karena sesungguhnya syariat itu hendaknya mengagungkan manusia, memuliakan manusia, itu bukan karena harta, bukan karena kekayaannya, tapi karena ilmunya dan karena kebaikannya. Jadi Nabi amul ja'akin ada ka manusia, amul ja'akin ada orang soki, tak panapa, keng karena orang soki kak dinto bagus. Contohnya panjenengan yonceng bi orang soki, apa sang orang soki antara injak kok keng polana orang jua lampe, orang jua bagus, orang jua seneng abang todeka perjuangan agama, tak panapa. Tapi mun intara keng karena kesokinah, karena berkadar aja umpamanya monde romana beda undangan dua ni kelamba Ki Hasyim Asy'ari ni pernah terjadi. Yonceng orang soki, begitu keluaran nikah engkau mon senengan hadir ke undangan, engkau murok, engkau mulang, tapi mon senengan mulang engkau terkonjengan nikah dari netero menghindar dari nafsu se tak bagus. Mun engkau terkonjengan engkau murok baik, mun engkau teromorok dina engkau terkonjengan. Jadi takok si murok nikah karena ujub, ben takok si terkonjengan keng karena amul ja'akin dak kesokinah orang jelek. Maka dari kadin to tak penapa amul ja'akin reng soki keng karena kebagusan. Umpaman amul ja'akin karena ilmu na reng soki na doa di ilmu umpamana.
Ya kimpon amul yakin karena kebagus deh. Karena bagus dak tetangga, karena bagus dak ke orang, iki amul yakin karena kebagus. Ini kan tak apa-apa. Tapi menamul yakin karena kesokinah, maka orang kadeto mailang deka sepertiga dari agama iman. Tapi kadang iki melarat juga nih kayak praktek akin nih melarat. Mun bi kula bang sampean kadang iki lebih bain terjadi di kanang kaudian kula bang sampean. Ni kata Abdul Qadir Jailani, qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirruhu. Qala adabu Sayyidi Gusti Kaula Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adabu qaddasallahu sirruhu, muka-muka nyuciakin apa cara Allah sirruhu deka ronah si Abdul Qadir. Napa dah Abdul Qadir Jailani? La budda li kulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min salasati asya'ah. La budda, wajib, li kulli mu'minin, deka setejenah orang mukmin, fi sa'iri ahwalihi, dalam sisa odin, dalam sekarang banyak tengkana mukmin, min salasati asya'a, dari telok banyak-banyak perkara. Tetapi wajib bagi semua orang mukmin di dalam sisa hidupnya, di dalam sisa tingkah lakunya, tidak kurang dari 3 hal. Jadi Abdul Qadir Jailani, wajib bagi orang mukmin di dalam sisa umur nikah jangan sampai kurang dari telok perkara. Yang pertama, amrun yamtasiluhu, perintah seatoro pasiraman dek ke perintah. Nah, nikah perintah seatoro pasiraman dek ke perintah, maksudnya ngelakonin perintah. Ini yang pertama, ngelakonin perintah. Kita tentunya perintah syariat, perintah Allah. Ini kata Abdul Qadir Jailani, ini nomor 1, ngelakoni perintah. Nomor 2, wa nahyun yajtanibuhu, banyak ke seajawin pasiraman dek cekeen. Nomor 2, ajawin larangan. Pertama, ngelakoni perintah. Nomor 2, ajauhi larangan. Perintah Allah kelako, larang sarang Allah jauhin. Ini kita nomor 2. Nomor 3, wa qadarun yarda bihi, wa qadarun ban takdir yardo serido pasiraman bihi kalaban takdir. Nomor 3 nikah ridho dekat takdir Allah.
apa yang terjadi dak kekula sampean ridho. Nikah Dr. Abdul Qadir Jailani. Pokon orang odik nikah cek sampai orang dari telok perkara kadinto. Ngelakoni perintah, ajawin larangan, terus si nomor telok nerima dek kapon papon apa si ampun takdir sareng Allah. Fa'aqallu halatil mu'min la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'is salasah. Fa'aqallu halatil mu'min, maka tining lebih sekonik nah nyak benyak teng kana orang mukmin, paling sekonik nah teng kana orang mukmin la yakhlu fiha, panik tak sepeh tak korang edelem tengkana min ahadi hadhil asya'is salasah, dari salah situngah perkara setelok gila paling sekonin tengkana orang mukmin cek sampai tak ngelakonin, cek sampai ngurangin dari salah situng setelok gelap. Mun ngelakonin sedaja tak mampu, saya ngajak sampai tinggal lagi sedaja. Kan kadang ada orang apa jeng rajin, asedekah rajin, apa sah rajin, keng mun beda sepeda enteng itu cuat. Ini kan beda tidak nih. Kadang dari compok ni kan niat antara apa jang Jumatan, ya beda sepeda ya dan masjid kunci cekak. Lok niat, ya, apa cuat sepeda dah, dikalah. Berarti ini kan tidak ngelakoni perintah apa jeng keng lo ngelakonin keng lo ajawin dek kelarangan. Jadi intina paling sekonin mun lo bisa ngelakonin setelok ni kan isalah situ di setelok ni kan kelakon niku paling rendah orang mukmin, paling sekonin tingkatnya orang mukmin, derajat orang mukmin. Maka Abdul Qadir Al-Jailani nerusakin fayam bagi, maka seharusnya, maka selayaknya lahu eka andi orang mukmin ayyul zima hammaha qalbuhu, panapa kotu netepakin deka sajana dek asajah dek ketelok perkara gelak qalbuhu panapa atena mukmin, maka pantas seharusnya dek ke orang mukmin atena andi saja ngelakon perkara setelok kotu andi niat ngelakon perkara setelok.